Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Syarifah Lubnah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Perlindungan Privasi Pengguna dalam Jaringan dan Layanan Telekomunikasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Profesi. Di era digital seperti sekarang, kita sangat bergantung pada jaringan dan layanan telekomunikasi. Aktivitas seperti berkomunikasi, bertransaksi, hingga menyimpan data dilakukan melalui perangkat digital. Namun, tingginya penggunaan teknologi juga membawa risiko berupa penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran informasi. Oleh karena itu, perlindungan privasi menjadi hal yang sangat penting. Dan hukum di Indonesia mencoba memberikan perlindungan tersebut melalui regulasi yang ada. Undang-Undang Telekomunikasi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan jaringan dan layanan telekomunikasi. Terdapat pasal-pasal penting dalam undang-undang ini, misalnya yang pertama, pasal 22, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan akses, penggunaan, atau manipulasi jaringan telekomunikasi tanpa hak atau secara tidak sah. Pasal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan data komunikasi pengguna dari tindakan ilegal seperti penyadapan, peretasan, atau pembajakan jaringan. Dengan adanya pasal ini, tindakan yang merugikan pengguna secara langsung dapat dikenakan sanksi hukum sehingga memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Untuk yang kedua yaitu pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Selanjutnya, pasal 32 mengatur bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan harus memenuhi standar teknis dan dinyatakan layak secara operasional. Ketentuan ini penting untuk menjamin bahwa perangkat yang digunakan dalam jaringan komunikasi aman dan tidak menimbulkan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dengan adanya standar teknis ini, resiko kebocoran data akibat perangkat yang tidak aman dapat dikurangi. Ketika pasal 22 dan pasal 32 diterapkan bersama, pengguna layanan telekomunikasi memiliki dua tingkat perlindungan. Pertama, perlindungan terhadap akses ilegal yang berpotensi mengungkapkan informasi pribadi. Kedua, jaminan bahwa perangkat yang terhubung ke jaringan aman dan tidak membahayakan data pengguna. Ketiga, mengurangi risiko penyadapan dan manipulasi data. Selain itu, perlindungan ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yang secara khusus mengatur kewajiban pengendali data dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Namun pada praktiknya, masih banyak kasus pelanggaran privasi di Indonesia. Misalnya, yang pertama, kebocoran data pengguna pada platform digital seperti e-commerce dan aplikasi online yang menyebabkan jutaan data pengguna tersebar. Untuk yang kedua yaitu praktik SIM swap, yaitu teknik mengambil alih nomor ponsel seseorang untuk membobol akun finansial. Dan yang ketiga, penyalahgunaan data pribadi untuk penipuan dan telemarketing ilegal yang merugikan konsumen. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi melalui hukum memang penting, tetapi tantangan di lapangan masih besar. Secara hukum, Indonesia telah memiliki dasar yang kuat untuk melindungi privasi melalui regulasi seperti Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tetapi dalam penerapannya masih ada beberapa tantangan, yaitu penegakan hukum yang belum optimal, regulasi yang masih perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis terhadap pentingnya menjaga data pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara hukum, teknologi, dan kesadaran sosial untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan etis. Sebagai kesimpulan, Pasal 22 dan Pasal 32 Undang-Undang Telekomunikasi memiliki peran penting dalam melindungi privasi pengguna jaringan dan layanan telekomunikasi di Indonesia. Namun agar perlindungan ini efektif, perlu penegakan hukum yang konsisten dan dukungan dari regulasi modern seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.